Sayyida Muhammad, assalamu alaika, as-salatu wassalam bi kulli ayyamina. Ulangi. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, as-salatu wassalam kulli ayyamina. Wahai Nabi Muhammad, kami salam padamu, salawat salam kami di setiap hari kami. Ya Sayyidah Muhammad, assalamu alaika, as-salatu wassalam fi kulli ayyamina. Sarmada jamalallah bi husnil kainati. Ya syahidanan nabi, ayyidna bi syafa'ah. Selamanya ya keindahan Allah, setiap kebaikan semesta. Wahai Nabi penyaksi kami, kuatkan kami dengan syafaat. Ya Sayyidah Muhammad, assalamu alaika, as-salatu wassalam fi kulli ayyamina. Al-khairu hayatuna abadan ma'an nabi, azhabal kuraba abadan ma'an nabi. Kebaikan hidup kami selamanya bersama Nabi, menghilangkan segala kesusahan selamanya bersama Nabi. Ya Sayyidah Muhammad, assalamu alaika, as-salatu wassalam fi kulli ayyamina. Ya hubbana, ya hubbana, ya hubbana, kun hadiran bi hayatina, na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Wahai cinta kami, wahai cinta kami, wahai cinta kami, hadirlah dalam hidup kami. Kami berharap untuk dicintai selamanya. Syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika, syukran ya Khalilallah bi kulli haidika. Terima kasih ya Rasulullah di setiap ridhomu. Terima kasih wahai kekasih Allah di setiap kebaikanmu. Ya Sayyidah Muhammad, assalamu alaika, as-salatu wassalam fi kulli ayyamina. Syukran ya Rasulullah fi kulli
syukran ya Khalilallah fi kulli khairika ya Sayyida Muhammad assalamu alaika assalatu wassalam fi kulli ayyamin Allah hablana fadlan ya wahab la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup kita, keberkahan bagi anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, handai taulan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan juga kepada kita ridho dan kasih sayangnya dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi mudah mengamalkan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, dan dapat selalu bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan kita ini, di barzah kelak maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bo sunyi bulah, orangnya bulah kemenaan, Bo. Iwak nang kada mau beranak apa, Bo? Tahu lah pian, iwaknya kada mau beranak. Nah, iwak apa? Ini peiwakan mana nih peiwakan? Nah, ibu-ibu peiwakan ada yang tahu lah. Hah? Nah, iwak nang kada mau beranak, kada mau beranakan. Iwak apa? Hah? Oh, itu iwak mati, iwak laring. Nah, tahu lah. Paloi menakonil garbus bingung, garbus kada kon jawab, garbus japaloi apa? Oh, salah japaloi sebenarnya. Jadi apa japaloi? Iwak lajang ya. Ada lah iwak lajang lah. Ada kada ada? Ah, ada kalau iwak lajang. Nah, itu kada mau beranak tak, iwak tak. Ya kah? Nah, iwak lajang. Dalam Jala'ul Qadir. Nah, minggu kemarin, nah ini sedikit kisah nih. Minggu kemarin saya mengatakan
orang yang dapat ingin wusul kepada Allah, wusul itu sampai di hakikat. Jadi orang wusul artinya sampai, wasola itu sampai. Jadi wusul, orang yang wusul kepada Allah berarti sampai kepada Allah sesuai yang dikehendaki Allah. Nah, ujar saya muhawwisun, kalau orang itu tidak berupaya waktu hidupnya ke majelis taklim aja tidak mau misalnya, muhawwisun, orang itu gila, orang itu sama dengan perbuatan sia-sia dalam hidupnya, melakukan kegilaan. Sama kalau istilah Imam Ghazali, ada orang ingin punya anak, hendak bisi anak tapi kadang mau kawin, apa kabar? Kawalah hendak bisa anak kah? Nah, tertawa teh. Jadi kalau tidak mau kawin mana bisa punya anak. Kalau berpikiran gitu lucu. Sama orang yang ingin wusul kepada Allah harus berikhtiar, berusaha. Apa usahanya? Ke majelis taklim duduk. Ya kalau? Nah. Wa innama bayyanal amru alal aglabi la alan nadir. Saya mengisahkan penjelasan ini, kata saya, adalah hal yang sudah biasa lazim terjadi, bukan persoalan yang jarang, nadir. Lalu beliau mengutip kisah Musa alaihissalam, mata qurraba, bagaimana Nabi Musa berupaya agar dia sampai kepada Allah, agar dia wusul kepada Allah. Alaisa ba'da maka syatatul musya'id, bagaimana kerasnya, apakah kamu tidak tahu bagaimana kerasnya Nabi Musa alaihissalam itu, wal mujahadat, dan berjuang sungguh-sungguh, lama kharaja min dari Fir'aun haraban, ketika dia lari dari rumah Fir'aun. Jadi Nabi Musa ini waktu lagi kecil itu dipelihara oleh siapa? Fir'aun. Mulai banyak dewasa, ya jakab andai bahasa keluarga kerajaan kan, anak angkat Fir'aun ya Pak. Ada orang berkelahi di halat Nabi Musa. Sekalinya yang berkelahi ini malah memukuli Nabi Musa, dilawan Nabi Musa, dihantam Nabi Musa. Sekali hantam aja Nabi mati, orang dihantam tuh. Gancang rupanya Nabi Musa ini tangan sidin nih lah, karena memang dalam sejarah perawakan Nabi Musa ini besar. Jadi kalau memukul tuh mungkin memukulnya biasa aja, tapi begitu dipukul tuh jauh gitu kan. Akhirnya Nabi Musa lari dari kejaran tentara Fir'aun. Yalah, nah sidin kalau ditangkap, dipersoalkan, khawatir sidin. Kalau dimasalahkan, lalu sidin lari keluar dari kerajaan, dari penduduk situ, berjalan. Kemana berjalan? Gurun Sahara, tidak ada tujuan, jalan aja. Pokoknya sejauh-jauhnya dari Fir'aun subhanahu wa qasa warra'iyal ghanami sinin. Yang cerita itu belakangan nanti beliau akan menjadi pengembala domba. Para nabi itu rata-rata lah pengembala domba lah. Nabi itu kayak kisah sejarahnya, rahasianya tuh. Ba'da zalika ro'a ma ro'a ba'dakum wa kam kharaja hatta quraba lima qasal ju wal atasi. Waktu dalam perjalanan itu beliau merasakan lapar, haus, wal gurbah, kepayahan dalam perjalanan. Hendaklah merasai pian, nggak usah di padang pasir. Sini aja nah, dari Banjar ini nah, dari Rawasan ini berjalan ke Gambut pian, jalan batis kayak rasanya, iyalah. Jangan ada air. Apa rasanya? Nah, itu orang bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Wajahara jauhuruhum warahmatuhu libanati Su'aib. Tiba-tiba beliau bertemu dengan anaknya Nabi Su'aib, anaknya Nabi Su'aib. Nah, waktu itu ulun kisahkan aja supaya cepat. Waktu itu anaknya Nabi Su'aib ini sedang mengembalakan domba, yalah, rupanya kehausan.
Lalu melihat rupanya kambing atau domba ini mengambil air itu kan ngalih kan, dipakai timba kan, timbanya jatuh ulang. Nabi Musa melihat, ditolongi Nabi Musa. Wa khidmatihi ala khidmatihi ghanamihim li'annahu kana qaiban qad amila bihil ju. Falamma saqa ghanamaha abradahul haya ila tahta sajara. Lalu Nabi Musa ditolongi Nabi Musa. Nah, itu kisahnya Nabi Musa tuh. Diambilkan, diminumkannya. Habis itu Nabi Musa tidak mau juga, kalau kita mana upahnya jar kita kalah. Iyalah. Nabi Musa tidak mau meminta seperti itu. Bahkan beliau wa afradahul haya, beliau merasa malu untuk berbicara dengan anak Nabi Shu'aib itu. Bebinian lah. Mun kita pas benar nih jar kita ya, kalau ini pas bebinian nih wanita nih ya lah, kita itu manusia biasa lah. Tapi ini kan Nabi. Jadi Nabi itu bagus. Nah, ini contoh akhlak beliau. Akhlak beliau wa abradul hayat ila tahta, akhirnya beliau melindungi diri beliau di bawah pohon. Maksudnya benaung, bahasa Banjar benaung. Benaung di bawah pohon. Wa mana'ahu min talabil ajrah. Beliau menahan diri dari meminta opah ala amalihi, atas amalnya. As-sabiqah as-sadadathu wasyana yasyarathu wa najaratil haqi. Beliau malah bertengadah meminta kepada Allah dengan ucapan hatta qala inni lima anjal ta'ila ilayya min khairin fakir. Kondisi Nabi Musa ini bukan kondisi seperti kita. Kondisinya waktu itu kehausan, ya kah? Apalagi kelaparan, lengkap nih, kepayahan, keuyuhan, kelelahan, berjalan di padang pasir sendirian, sejauh-jauh bermil-mil, siang malam jalan aja, sampai berjalan tuh dalam riwayat, dalam tafsir, sambil berjalan tuh jatuh sidin, tertidur di jatuh tuh sampai kelelahannya sidin. Ayo, padahal Nabi kekasih Allah ini, Nabi Musa ini kenapa dilihatkan Tuhan? Pian nih, kita ini baru sehari kadang makan ributnya minta ampun non Tuhan sudah. Ya kah? Sehari tidak mendapat, selama 30 hari itu, nah sebulanan tuh 29 hari itu kita dapat duit. Ya, satu hari kita libur. Hah? Pas hari Minggu jadi jar bos kita di pekerjaan, hari Minggu nih libur kita lejar, harus sehari libur mama ya kita tidak dapat uang gitu aja gitu ya lah. Ini Nabi Musa ini sepanjang jalan dari dapat makanan, kehausan, aqua tidak ada, kok kolak keren. Ada kesempatan itu melihat orang, pas ada kesempatan harus ditolongi sidin. Habis minta tolong tuh mana ada minta upah sidin. Adakah air, seteguk air aja beliau tidak minta upah. Walaupun hanya seteguk. Beliau berkata, Robbi, ini sesungguhnya aku lima anjalta ila min khairin. Wahai Tuhanku, turunkan kepadaku kebaikanmu, karena sesungguhnya fakirun, aku adalah orang yang fakir. Tolong akan ya Allah, apakah diturunkan? Mun kita minta turunkan apa? Hanya berselamatan kita, apa makanannya nih jar kita. Kambing kah, gulai jar kita ya lah. Masya Allah. Ya kelalah. Nah, subhanallah. Paloi tiba-tiba mengadakan selamatan, datangannya orang sekampungan. Harinya gini paloi. Kan ada mau memasakkan, pas sudah habis bebacaan orang keluar jambu habang nang di rumah di Putik Paloi. Wah, orang nih makan jambu orang. Masih nyaman kok kolak lah, apa tadi? Bubur kacang lah daripada jambu abang. Ada betah lagi. Ini bagus sih Paloi, ini jarang orang aja Paloi. Bapak bertanaman jambu merah ini aja Paloi. Soalnya jambu merah ini khasiatnya menurut kedokteran menguatkan tubuh aja Paloi. Jaga garbus ini ya kali Paloi. Nah,
Apa yang terjadi doa itu? Fabainama huwa kadzalika idja'at binta Su'aib khalafahu fahamalahu ilaihi fasalau an halihi. Tiba-tiba dua orang anak Su'aib itu wanita tadi itu memanggil kepada siapa? Memanggil kepada Nabi Musa, ikuti aku. Tapi kamu berduluan berjalan, kami di belakangmu. Mun kita kan tujuh di belakang bebinian berjalan pada di muka lah. Janganlah. Nah, sehingga mereka ditemukan dengan Nabi Su'aib alaihi salam. Nah, dijawab Tuhan, oh dapat kambingnya situ di rumah Nabi Su'aib lengkap makanan lah. Nah, Masya Allah, Nabi Su'aib alaihi salam itu kisahnya lah. Nah, lalu Nabi Musa disuruh pakbaru bi kisyatihi jami'iha, mengisahkan semua sesuatu. Lalu Nabi Su'aib berkata dalam firman Allah dalam Al-Quran, la taqob, jangan kamu takut wahai Nabi Musa, najauta minal qaumiz zalimin, engkau hari ini sudah selamat, engkau hari ini sudah selamat dari orang-orang yang jolim, karena dikejar pasukan Firaun kan, jagar mati nih. Apa kisahnya ini? Mengisahkan kita ini ditolong oleh Allah. Ketika kita seorang muslim mukmin itu ingin wusul kepada Allah. Masa kita tidak ingin wusul? Allah kita imani. Masa setelah keimanan itu kita diam aja? Baik kita kejar Allah, kita dekati Allah atau tidak kita kejar Allah, ujian tuh sama aja datang. Kenapa jadi kayak itu? Ujian tuh sama aja datang. Karena Allah berfirman, "Walanabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi samarat wa basyiris sabirin." Kami akan adakan kalian itu semua manusia. Kami timpakan kepada mereka itu dengan bermacam-macam ujian kepada kalian. Minal khaufi, rasa ketakutan, kesusahan, kelaparan, kehausan, kekurangan harta benda. Makanya hidup manusia ini paling tren kekurangan harta lah, kekurangan manusia, kehidupan. Ada nang babini sudah berapa kali juga kada anak kan. Ya kalah. Ayo. Ada nang babini kada anak kan. Yalah, ujian macam-macam ya lah. Ada kau dipikirkan kita. Ujian itu tetap kita ada. Lebih baik kita mencari wusul sampai kepada Allah aja wajah. Karena kita sudah disediakan ruangan yang dulu orang-orang yang hanya para nabi-nabi saja yang diberikan ruang ujian itu. Sekarang kita umat Islam, seluruh kita orang muslim diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkanlah. Ibarat main silat, kita manfaatkan saja ujian yang sudah ada pada diri kita, yang sudah ditentukan Allah sejak ajali, kita mainkan agar kita bolak-balik ujian itu, agar kita wusul kepada Allah, menjadi orang yang terdekat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu aja jerseh. Tinggal bagaimana kamu menggunakan ilmu kamu untuk supaya wusul kepada Allah aja. Jadi yang kita lengkap itu ilmu saja lagi. Yalah. Ibadah sholat 5 waktu sudah nggak yang kerjakan? Sudah. Sunat tadi benisfu Sa'ban sudah juga. Yalah. Ya kalau sunat nang wajibnya tadi dikerjakan dulu. Yalah. Puasa Ramadan adalah sini nang sebulanan gak ada puasa. Nggak ada kalah. Sudah juga dikerjakan. Nah, lengkap aja sudah amalan nih. Haji sudah juga. Nang ada duitnya. Nang kada ada duitnya pang berharap haji aja disuruh. Ya lah. Suruh berharap aja. Kalau pang disuruh berhutang naik haji kada juga kalau syariat. Apalagi yang dikerjakan. Nggak ada lagi. Mengajak Quran kada bisa juga guru ajar. Ulun bahari belajar tuh coba bijian guru ajar. Ayo. Dah, kenapa bisa? Alun hafal Fatihah aja. Hidup sakit banana. Ayo sudah. Manfaatkan, pelajari ilmunya. Ilmu ma'rifah
itulah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Iyalah. Nah, selesai. Ya kan? Ujian ya tetap aja, pian menghindar tetap jadi uji Tuhan. Yang namanya sepeda motor itu bila pian pakai, dia memerlukan apa? Bensin kah kadakah? Bensin. Ya lah. Nah, bila pian dia makan sepeda motor tuh anak pian nang memakai. Habis juga ada bensinnya. Habis juga bensinnya. Maka mau tidak mau bensin itu harus dicari. Artinya ujian itu pasti datang kepada kita secara beruntun maupun tiba-tiba maupun yang tidak kita ketahui. Maka bolak-baliklah ujian itu menjadi kendaraan kita agar kita wusul kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tetap sama nang kisah teka-teki. Wadai apa nang wadai itu anak mati. Wadai apa ngarannya? Tahu lah pian. Adalah wadai. Wadai nang anak mati adalah hah? Wajik. Wajik. Salah. Pak. Hah? Apa? Dadar gulung. Kada jua. Wadah sekarat. Nah, wadah sekarat kalinya nang bujur. Wah, wadah sekarat nang wadah anak mati itu wadah sekarat, wah. Nah, lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu ngatipian. Jadi biar nang kayak apa juga tetap nang aran wadah sekarat tuh pasti wadahnya anak mati sampai kalau mau mati. Bagaimanapun kita menghindar, ujian itu tetap ada. Itu sudah fitrah diciptakan Tuhan. Tinggal nang kayak apa memutar ujian itu menjadi kendaraan kita yang kita bisa melaju mendekati Allah Azza wa Jalla, menjadi wusul kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutlana bihi sultan iza kamalal auna ya musyafi ya mustafa sayyiduna muhammadin ushud lana bihi sultan ija kamalal auna. Wahai pemberi syafaat, wahai terpilih mulia, penghulu kami Nabi Muhammad, raihlah kami yang padanya ada kekuatan pertolongan, ya musyafi ya mustafa sayyiduna muhammadin usud lana